Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya kawan-kawan di channel Post Traveler. Baik, pernahkah Anda kawan-kawan bertanya-tanya mengapa orang baik mengalami kegagalan meskipun mereka sudah berusaha sebaik mungkin? Dalam video kali ini kawan-kawan, insya Allah akan menggugah pikiran ini. Kita akan membahas beberapa alasan di balik mengapa orang baik sering menghadapi kegagalan dan apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman mereka, dari kebiasaan yang merusak diri mereka sendiri hingga keadaan di lingkungan luar, lingkungan eksternal. Kita akan membahas kompleksitas kegagalan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi bahkan orang-orang yang paling berniat baik sekalipun. Tonton sampai akhir kawan-kawan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, pemahaman yang lebih mendalam tentang kegagalan dan bagaimana cara mengatasinya, serta temukan pelajaran berharga yang dapat kita pelajari, yang dapat dipelajari dari kesalahan-kesalahan kita. Baik, kawan-kawan, pernahkah Anda merasa dunia ini seakan tidak adil? Anda sudah berusaha menjadi orang baik, membantu sesama, bekerja keras tanpa henti, namun tetap saja hidup terasa berat. Kegagalan terus datang bertubi-tubi kawan-kawan. Rasanya ingin menyerah. Bukan begitu? Tapi tunggu dulu kawan-kawan. Karena kali ini Anda akan tahu mengapa hal itu terjadi. Dan bagaimana cara mengubah kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan keberhasilan demi keberhasilan berikutnya, kekayaan demi kekayaan dan kehidupan penuh makna. Kawan-kawan, setiap manusia pasti pernah merasakan kegagalan, tapi yang sering kali membuat hati kita pilu adalah ketika orang-orang baik justru lebih sering mengalami kegagalan dibandingkan mereka yang bermain curang. Mengapa ini bisa terjadi kawan-kawan? Apakah kebaikan justru menjadi penghalang kesuksesan? Apakah kejujuran malah membuat kita sulit untuk meraih kekayaan dan kemewahan? Baik kawan, kita tidak perlu khawatir. Di akhir video nanti, kita akan memiliki pemahaman baru, insya Allah, yang akan mengubah cara kita memandang hal ini selamanya kawan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu menyiapkan mental baja dan hati yang lapang kawan-kawan. Karena topik ini akan mengguncang setidaknya pikiran kita semua. Mungkin ada momen di mana kita merasa tersentil, mungkin marah, atau justru sedih mengingat pengalaman pahit di masa lalu yang terus menghantui pikiran kita. Namun itu adalah bagian dari proses kawan. Buka pikiran kita. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari rasa sakit yang mendalam. Kita di sini bukan tanpa alasan kawan. Kita mencari jawaban dan insya Allah kita akan membantu untuk menemukannya kawan. Yang pertama, alasannya adalah ekspektasi yang tidak realistis. Orang baik seringkali memiliki harapan tinggi kawan-kawan terhadap dunia. Karena mereka percaya jika berbuat baik, dunia akan membalas dengan kebaikan. Ini tidak sepenuhnya salah kawan-kawan, bahkan betul. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian kawan-kawan. Bukan begitu? Bahkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence tak mampu memprediksi hidup dengan sempurna. Lalu apa solusinya? Mulailah melihat dunia ini apa adanya kamu. Jadilah orang yang realistis. Kebaikan itu penting, tapi harus dibarengi dengan strategi-strategi dan kecerdikan-kecerdikan. Lihatlah beberapa pengusaha sukses kawan-kawan yang mengendarai mobil mewah. Mereka tidak hanya baik, tetapi mereka juga cerdas. Cerdas dalam hal apa? Membaca peluang. Kemudian yang kedua kawan-kawan, alasannya karena takut penilaian orang lain. Orang baik seringkali terlalu peduli pada pendapat orang lain. Mereka takut dianggap sombong kawan-kawan, takut dicap serakah saat mengejar kekayaan, takut dikatakan berubah setelah sukses. Lalu apa solusinya kawan-kawan? Kita perlu melepaskan belenggu itu. Kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan orang lain, memuaskan ekspektasi orang lain. Seperti Elon Musk, Jeff Bezos, atau pengusaha sukses di Indonesia. Katakanlah seperti Heru Tanjung misalnya. Mereka pasti mendapatkan kritik. Tapi apakah mereka menghentikan langkah mereka untuk menjalani proses? Tidak, mereka terus maju kawan-kawan.
Alasan ketiga adalah kurangnya ketahanan mental dari orang-orang baik ini. Orang baik cenderung lembut hatinya kan kawan. Ketika dihadapkan kegagalan, mereka lebih mudah untuk menyerah. Mereka lupa bahwa kesuksesan butuh ketangguhan. Lalu solusinya adalah bangun ketahanan mental kawan. Lihat kegagalan sebagai proses menuju kemenangan. Saat bisnis Anda bangkrut, anggap itu sebagai guru terbaik kawan. Saat gagal meraih jabatan di tempat kerja misalnya, percayalah mungkin itu membuka jalan kepada kesempatan yang lebih besar. Kawan-kawan, ada beberapa kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Sebut saja ada orang yang namanya Andi. Ia adalah seorang pekerja keras, selalu jujur dalam bisnis. Namun kawan-kawan, suatu saat ia ditipu oleh rekan sendiri, hingga rugi miliaran rupiah. Awalnya Andi hampir menyerah, tapi ia bangkit kawan-kawan. Ia belajar dari kesalahannya, memperkuat sistem bisnisnya, dan kini ia bisa mengendarai mobil mewah yang ia impikan selama ini, yang dulu hanya bisa ia bayangkan saja. Andi membuktikan bahwa orang baik pun bisa sukses kawan-kawan, asal mau belajar. Ada beberapa tips dan praktik-praktik terbaik kawan-kawan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berlatihlah untuk mencintai diri sendiri. Self-love, jangan pernah menyalahkan diri sendiri saat Anda gagal. Yang kedua, buatlah tujuan yang jelas tapi fleksibel terhadap proses untuk mencapainya. Dan yang ketiga, hendaklah setiap kegagalan sebagai guru yang memberi pelajaran berharga. Kawan-kawan, saat Anda mulai menjalankan tips ini, mungkin Anda akan menemui beberapa hambatan. Misalnya, ada teman yang mencemooh. Kemudian, keluarga besar Anda yang meragukan. Lantas rasa takut yang terus menghantui pikiran Anda sendiri. Solusinya apa kawan-kawan? Yang pertama, pilih lingkungan yang mensupport Anda. Yang kedua, carilah mentor atau komunitas yang positif. Kemudian ingatlah kawan-kawan, kesuksesan sejati adalah ketika Anda tetap maju meski banyak yang meragukan Anda. Baik, kawan-kawan, kegagalan bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari cerita sukses Anda kawan-kawan. Orang baik bisa kaya, orang baik bisa sukses dan hidup bahagia. Kuncinya ada pada cara kita merespon kegagalan tersebut. Kawan-kawan, jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah kita menuju keberhasilan. Langkah kita menuju kehidupan impian dengan keuangan yang stabil, mobil mewah, dan kebebasan finansial di hari tua misalnya. Nah, sekarang giliran Anda kawan-kawan. Bagikan di kolom komentar apa kegagalan terbesar yang telah Anda alami dan bisa Anda lalui sampai Anda bangkit kembali. Dan pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan. Supaya kita semua bisa belajar, mungkin pengalaman Anda bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Sehingga teman yang mengalami kegagalan yang sama ini bisa bangkit kembali serupa dengan Anda kawan-kawan. Kesuksesan dan membawa kekayaan kawan-kawan dengan strategi yang tepat, inilah yang perlu kita pelajari selanjutnya. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.